Partainya Amin Rais belum apa-apa sudah goyang. Ditulis oleh Adin dari siwar.com. Tahun politik masih 3 tahun lagi, yang di tahun 2024. Tahun itu pula merupakan tahun terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi sudah 2 periode menjabat menjadi RI 1. Berdasarkan konstitusi, batas masa jabatan seorang presiden adalah 2 periode. Untuk itu, tahun 2024 nanti kita akan mempunyai presiden baru. Dengan syarat isu Jokowi 3 periode tidak terwujud. Beberapa pihak menurut MKO dari selaku pimpinan Indobarometer sempat menggaungkan Jokowi 3 periode dengan pasangan Prabowo Subianto. Kodari beralasan usulannya demi mencegah terjadinya polarisasi frontal sebagaimana Pilpres tahun 2019 nanti. Bagi partai politik, tahun 2024 nanti merupakan kesempatan besar untuk memperoleh kekuasaan dengan berusaha mendapatkan tokohnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena jika harus melawan Jokowi sangat sulit, sebagaimana yang dialami Prabowo Subianto harus mengalami kekalahan 2 kali beruntun. Selain partai lama, menjelang tahun politik 2024 nanti, muncul partai-partai baru termasuk Partai Umat dengan sang pendiri Amin Rais. Masa reformasi dulu Amin Rais berhasil mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN yang mendapat sambutan cukup hangat dari masyarakat. Tapi sekarang ini, PAN di bawah Ketua Umum Zulkifli Hasan cenderung mendukung Jokowi. Sedangkan Amin Rais tidak menyukai Jokowi. Akhirnya Amin Rais mundur dari PAN, partai yang didirikannya, dan membuat partai baru yang bernama Partai Umat. Amin Rais dan kolega tentu berharap partainya bisa berkembang menjadi partai besar, mengalahkan PAN, bahkan mengalahkan Partai Gerindra dan Golkar. Harapan yang wajar yang merupakan bagian optimisme kehidupan, tetapi namanya juga harapan dan keinginan, tidak semua bisa terpenuhi, bahkan mayoritas tidak sesuai dengan ekspektasi. Partai menjadi besar tergantung dukungan suara dari masyarakat. Makin besar suara rakyat yang mendukung, akan semakin besar partai tersebut. Partai Umat belum juga mengikuti pemilu 2024, pengurus elitnya pun sudah mulai mengundurkan diri. Apa yang terjadi? Sudah 2 elit Partai Umat, besutan Amin Rais yang mengundurkan diri dari partai. Agung Mauzin dan Nino Warisman, 2 elit Partai Umat mengundurkan diri dalam kurun waktu 1 bulan belakangan ini. Publik tentu akan curiga sebenarnya apa yang terjadi dengan Partai Umat, elitnya saja mengundurkan diri. Apalagi rakyat di bawah yang belum mengenal sebaik para elit Partai Umat sendiri. Agung Mauzin mengundurkan diri pada akhir Agustus lalu. Agung Mauzin menjabat Wakil Ketua Umum Partai Umat dan salah satu loyalis Amin Rais sejak masih di PAN. Agung Mauzin mengumumkan dirinya keluar dari Partai Umat berdasarkan surat yang dikirimkan kepada Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Surat tersebut dibagikan kepada wartawan pada Kamis 26 Agustus. Surat itu juga ditembuskan kepada Ketum Partai Umat yang juga menantu Amin Rais, Ridho Rahmadi. Dalam suratnya kepada Amin Rais, Agung Mauzin berhenti dari Partai Umat sebagai bentuk tanggung jawab etis dan moral. Bila memperlihatkan alasan pengunduran diri Mauzin yaitu sebagai bentuk tanggung jawab dan etis moral, maka otomatis akan timbul keraguan-raguan dan pertanyaan. Apakah Partai Umat dianggap tidak beretika dan tidak bermoral menurut Agung Mauzin? Kemudian tindakan Mauzin diikuti oleh Nino Warisman mundur dari Partai Umat. Dia meninggalkan posisi Wakil Ketua 3 Majelis Syuro di Partai Umat. Salah satu elit Partai Umat, Nino Warisman, menyatakan mundurkan diri melalui pesan singkat kepada Sekretaris Majelis Syuro Partai Umat Ansufri Idrus Sambo atau Ustadz Sambo. Disebut Nino beralasan ingin mengurus anaknya. Jauh sebelum Nino Warisman menyatakan mundur dari Partai Umat, dia pernah mengatakan akan mundur dari partai besutan Amin Rais itu jika partai ini tidak menjadi penolong agama Allah. Nino mengatakan satu-satunya alasan bergabung ke Partai Umat adalah ingin menjalankan perintah Allah. Nah, dengan mengundurkan diri Nino sekarang ini, apakah Partai Umat tidak lagi sejalan dengan visi misi seorang Nino? Apakah Partai Umat sekarang menurut Nino Warisman dianggap tidak bertindak sebagai penolong agama Allah? Yang jelas, mumpung pemilu masih 3 tahun lagi, Partai Umat harus terus berbenah diri dengan lebih baik. Sebelum berjuang meraup suara rakyat, Partai Umat harus berjuang mengkonsolidasi internal partainya sendiri. Begitu saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.